Film diawali dengan sebuah penampakan sekolah swasta yang bernama Hyakou. Sekolah ini merupakan sekolah yang terkenal diperuntukkan kepada para siswa-siswa yang elit dan kaya raya. Di dalam sekolah Hyakou terdapat tradisi yang cukup unik, yaitu di dalam sekolah tersebut berlangsung sebuah perjudian. Perjudian tersebut dimulai di saat jam pelajaran sekolah telah usai. Adapun peraturan di sekolah ini yang terbilang cukup mengerikan. Peraturan pertama yaitu kasta seluruh siswa ditentukan oleh jumlah kemenangan dan uang yang dimiliki oleh para siswa. Peraturan yang kedua yaitu para siswa yang kalah dan tidak memiliki uang untuk membayar hutang akan diletakkan pada kasta terendah untuk laki-laki bernama Pochi dan untuk perempuan bernama Maiki. Dapat dilihat bahwa setiap siswa yang memiliki kasta terendah akan diperlakukan seenaknya layaknya hewan peliharaan. Mereka akan terlepas dari semua itu setelah mampu membayar hutang mereka atau dengan cara lain yaitu melawan para anggota OSIS. Alasannya, jika mereka berjudi melawan anggota OSIS, taruhannya akan tidak terbatas. Jadi taruhan yang lebih banyak akan mempermudah mereka membayar semua hutang yang mereka miliki. Tentu saja mereka harus menang terlebih dahulu berjudi melawan para anggota OSIS. Perlu diketahui bahwa para anggota OSIS diketahui memiliki keterampilan berjudi yang luar biasa. Pada awalnya, sekolah ini terlihat seperti sekolah biasanya. Namun sekolah berubah semenjak ketua OSIS yang lama kalah dalam berjudi. Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang siswa bernama Suzui kalah berjudi melawan siswi bernama Sao Tome Mary. Sao Tome Mary adalah salah seorang siswi yang sangat menggilai perjudian. Kemampuan berjudinya juga terbilang luar biasa. Setelah kalah melawan Sao Tome Mary, Suzui akhirnya menjadi Pochi. Sejak saat itulah, Suzui pun diperlakukan oleh Sao Tome layaknya seperti hewan peliharaan. Suatu hari, datanglah murid pindahan ke sekolah ini. Suzui yang merupakan ketua kelas lantas memperkenalkan lingkungan sekolah kepada Yumeko. Yumeko lantas terlihat sudah mengetahui beberapa peraturan dari sekolah ini. Dan alasannya ia masuk ke sekolah ini karena sekolah ini memiliki tradisi berjudi. Ia berkata kepada Suzui bahwa ia sangat menyukai perjudian. Suzui lantas langsung meminta Yumeko untuk tidak mengikuti perjudian di sekolah ini. Namun Yumeko terlihat menghiraukan hal itu. Cerita lalu beralih memperlihatkan Sao Tome yang menantang Yumeko untuk berjudi. Terlihat bahwa Sao Tome di sini bertujuan untuk membuat Yumeko menjadi Maiki. Tantangan itu pun diterima dengan senang hati oleh Yumeko. Permainan yang akan mereka lakukan adalah suit. Namun ini bukanlah suit biasa, melainkan permainan ini dimulai dengan para murid di kelas yang sudah menggambar masing-masing batu, gunting, dan kertas. Lalu semuanya akan ditampung di dalam sebuah wadah. Setelah itu, Sao Tome dan Yumeko akan mengambil masing-masing 3 kartu dari wadah tersebut. Setelah memilih kartu, mereka akan menggunakan kartu tersebut untuk melakukan suit. Setelah permainan dimulai, babak pertama pun langsung dimenangkan oleh Sao Tome dan kekalahan itu tentu saja membuat Yumeko kehilangan banyak uang. Pada babak ketiga, Yumeko pun memutuskan untuk bertaruh uang sebanyak 10 juta yen. Pada babak ini, Yumeko pun mengetahui bahwa Sao Tome telah melakukan kecurangan. Meskipun begitu, ia tetap bisa mengalahkan Sao Tome. Otomatis keadaan sekarang menyebabkan Sao Tome berhutang 10 juta yen kepada Yumeko. Di sini terlihatlah bahwa Yumeko bukanlah gadis polos biasa. Ia pun akan tahu saat lawan mainnya berbuat kecurangan. Kecurangan Sao Tome adalah menguasai kelas untuk memanipulasi kartu dan meminta Suzui untuk melihat kartu yang dimiliki oleh Yumeko. Setelah permainan selesai, Sao Tome akhirnya berakhir dengan menjadi Maiki. Hal itu dikarenakan Sao Tome tak mampu membayar hutang sebesar 10 juta yen. Setelah itu,
Yumeko pun memberikan sejumlah uang untuk Suzui sebagai permintaan terima kasihnya agar Suzui bisa terbebas dari hutangnya kepada Saotome. Suzui pun tampak kebingungan dengan kepribadian yang dimiliki oleh Yumeko. Keesokan harinya, terlihat bahwa meja Saotome yang berada di kelas sudah dicoret-coret dan terlihat sangat berantakan. Hal itu adalah salah satu bentuk intimidasi yang dilakukan oleh teman-temannya. Setelah hal itu, Yumeko pun lantas mengajak Suzui untuk berkeliling dan melihat-lihat lingkungan sekitar sekolah. Suzui lantas semakin kebingungan dengan sikap Yumeko. Di satu sisi, Yumeko terlihat seperti gadis polos biasa, tapi saat sudah berada di dalam perjudian, ia terlihat sangat berbeda. Di tempat lainnya, terlihat bahwa anak-anak kelompok OSIS sekolah mulai memperhatikan Yumeko. Karena kabar kemenangannya melawan Saotome sudah tersebar luas. Kemudian kelompok OSIS mengusulkan salah satu anggotanya untuk melawan Yumeko. Anggota tersebut adalah siswi yang bernama Itsuki Sumeragi. Sumeragi adalah seorang anak dari keluarga yang memiliki perusahaan pabrik pembuatan kartu judi terbesar di Jepang. Tentu saja hal itu membuat skill berjudinya tak bisa diragukan lagi. Sumeragi bermain judi bukanlah untuk mendapatkan uang, namun untuk menarik minat semua orang untuk membeli produknya. Yumeko lantas menolak tantangan dari Sumeragi karena ia tak memiliki uang untuk taruhan judi tersebut. Namun Sumeragi tak menyerah. Ia malah memberikan pinjaman sejumlah uang untuk Yumeko. Pada akhirnya, Yumeko pun menerima tantangan tersebut. Permainan judi yang akan mereka mainkan adalah konsentrasi ganda, di mana mereka akan menggunakan 2 dek dari kartu judi. Kedua dek kartu tersebut akan disebar dan ditutupi di atas meja, dan tugas mereka di sini adalah mencocokkan kartu yang satu dengan kartu yang lainnya. Permainan ini membutuhkan konsentrasi penuh dari pemain agar mereka mampu mencocokkan kartu dek yang satu dengan yang lainnya. Jika mereka berhasil menemukan gambar yang sama, mereka akan bermain kembali. Namun sebaliknya, jika gagal mencocokkan gambar, maka kesempatan akan digunakan oleh pemain lainnya. Begitulah seterusnya sampai semua kartu habis terbuka. Permainan pun dimulai. Permainan ini disaksikan oleh hampir semua murid di sekolah. Pada langkah pertamanya, Yumeko berhasil mencocokkan kartu yang sama. Begitupun Sumeragi, ia pun terlihat tak mau kalah dari Yumeko. Sampai pada akhirnya, ronde pertama pun dimenangkan oleh Sumeragi. Karena kekalahan tersebut, Yumeko pun harus membayar sebesar 20 juta yen kepada Sumeragi. Terlihat bahwa Yumeko di sini tak mampu membayar sebanyak itu. Ia pun mengusulkan untuk melakukan perjudian lagi agar ia mampu membayar. Sumeragi lantas kaget mendengar usulan Yumeko. Namun taruhan selanjutnya adalah kuku dari Yumeko. Hal ini dikarenakan Sumeragi sama sekali tidak membutuhkan uang, namun ia memiliki hobi yang sangat mengerikan, yaitu mengoleksi kuku dari seseorang. Dan Yumeko pun akhirnya menerima tantangan tersebut. Pada permainan kali ini, Yumeko terlihat serius karena ia juga menyukai ide taruhan gila itu. Permainan kali ini sama dengan permainan sebelumnya, yaitu permainan konsentrasi ganda. Sebelum permainan dimulai, Yumeko membongkar kecurangan yang dilakukan oleh Sumeragi. Ia berkata bahwa permainan yang dilakukan dengan kecurangan itu sangat membosankan. Ia pun lantas langsung mencocokkan semua kartu di depannya. Hal itu dikarenakan di balik masing-masing kartu sudah terdapat simbol-simbol yang diketahui oleh Sumeragi. Hal itu lantas membuat Sumeragi terkejut dan takut kepada Yumeko. Dengan kemenangan Yumeko pada ronde kedua ini, maka semua hutang yang dimiliki oleh Yumeko telah terbayar lunas.
Yumeko juga menasehati Sumeragi agar ia tak mengulangi perbuatannya lagi. Beberapa hari kemudian, terlihat bahwa Saotome melakukan perjudian lagi melawan salah satu anggota OSIS. Anggota OSIS tersebut bernama Nishinotoin. Saotome melakukan itu untuk mendapatkan uang dan membayar lagi hutang yang ia punya. Namun tentu bukan hal mudah untuk melawan anggota OSIS. Karena pada akhirnya Saotome pun kalah telak melawan Nishiotoin. Hal itu malah membuat hutangnya bertambah berkali-kali lipat. Suzui dan Yumeko pun sempat melihat sedikit permainan antara mereka. Setelah Saotome pergi, Nishiotoin pun langsung menantang Yumeko untuk berjudi dengannya. Tentu saja Yumeko langsung menerima tawaran tersebut. Permainan yang mereka mainkan kali ini bernama Hidup dan Mati, di mana dalam permainan tersebut terdapat bandar yang akan memulai permainan saat ia telah meletakkan beberapa pisau di sebuah tempat, di mana pisau tersebut nantinya akan menancap pada tempat yang sudah disediakan. Tugas para pemain di sini adalah menebak pisau mana yang akan menancap pada salah satu tempat tersebut, dan pisau tersebut dapat dinyatakan hidup dan mati. Saat pisau mengarah ke atas, maka pemain dinyatakan berhasil. Dan sebaliknya, saat pisau tersebut mengarah ke bawah, maka pemain tersebut dinyatakan kalah. Pada permainan kali ini, mereka mempertaruhkan uang sebesar 40 juta yen, dan jika kalah, mereka akan berhutang 3 kali lipat dari jumlah taruhan. Permainan pun dimulai. Pada awalnya, permainan ini berjalan dengan baik. Namun saat berada di pertengahan, Yumeko pun mengetahui bahwa Nishiotoin telah melakukan kecurangan. Yumeko lantas langsung menjelaskan kecurangan yang sudah dilakukan oleh Nishiotoin. Kecurangan pertama adalah bandar yang sudah bersekongkol dengan Nishiotoin untuk membuatnya menang dengan cara membuat pisau tersebut tertancap tepat dengan tebakan Nishiotoin dengan bantuan magnet di tangannya. Namun kecurangan itu tentu tak bisa sepenuhnya berhasil, karena pisau itu bisa saja berbalik kepadanya. Nishiotoin sangat kaget melihat Yumeko yang mengetahui kecurangannya. Ditambah lagi dengan taruhan yang dilakukan oleh Yumeko sekarang. Kemenangannya akan memperoleh 2 miliar yen. Setelah itu, terlihat bahwa tujuan Nishiotoin menjadi anggota OSIS adalah untuk membuat klub kesenian yang ia jalankan akan tetap berlanjut. Kembali kepada permainan, setelah mengetahui hal tersebut, Nishiotoin lantas tak ingin membuka tempat pisau tersebut. Namun pada saat yang sama, wakil ketua OSIS pun datang dan meminta permainan itu untuk tetap dilanjutkan. Setelah tempat itu dibuka, betapa terkejutnya Nishiotoin bahwa terdapat salah satu pisau yang menancap dan mengarah ke atas. Tempat tersebut adalah tebakan dari Nishiotoin yang membuatnya menang. Namun tentu saja Yumeko mengetahui bahwa ada orang lain yang sudah melakukan kecurangan lagi. Namun wakil ketua OSIS tak menghiraukan apa yang dikatakan oleh Yumeko. Pada akhirnya, Yumeko pun ditetapkan sebagai Maiki karena ia berhutang 310 juta yen kepada Nishiotoin. Setelah permainan selesai, Yumeko pun memberitahu kepada Suzui bahwa permainan barusan telah dimanipulasi oleh seseorang. Namun ia sama sekali tak menyesal dan senang bisa berada di sekolah ini. Ia pun mengungkapkan bahwa ia mengagumi ketua OSIS dari sekolah ini dan percaya ketua OSIS akan mampu menghiburnya suatu hari nanti. Dan part 1 pun akhirnya selesai.